Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Marga dengan NPM 1758011115. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan clinical skills lab yang berjudul pemeriksaan neurologis 2, di mana pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan motorik, sensorik, fisiologis hingga patologis. 3. Pemeriksaan yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan motorik, di mana nanti kita akan melihat kekuatan tonus otot, gerakan pasif, di mana pasien tidak bergerak, lalu nanti kita minta pasien untuk melakukan tahanan. 3. Pertama-tama kita akan melihat kekuatan tonus otot gerakan pasif. Sebelumnya kita akan melihat perbandingan lengan bagian kanan dan kiri, lalu kaki bagian kanan dan kiri. Setelah itu pasien diminta rileks, Bapak rileks ya. Lihat saja. Ya. Tutup lagi. Sebelahnya. Luruskan. Luruskan. Baik. 3. Kemudian akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan motorik. Bapak bisa pejamkan matanya ya Pak ya. Kemudian angkat kedua tangannya di atas. Bapak tahan seperti ini ya, tahan. Akan saya dorong. Ya baik, sudah. Masih pejamkan mata ya Pak. Angkat kakinya ke atas sejajar, lalu tahan, kita dorong. Ya, selesai. Sekarang boleh buka matanya Pak. Buka matanya, tangannya diangkat. Baik, saya dorong ya Pak, Bapak tahan. Baik, sebelahnya. Coba Pak, dorong. Ya, baik. Sekarang sebelah kanan, tangannya seperti ini ya Pak. Dorong ke saya seperti ini Pak, dorong ke sini. Baik, sebelah kiri. Dorong, baik. Sekarang dorong ke arah depan. Baik, sebelah kiri. Oke. Sekarang telapak tangan ya Pak, digenggam, dorong ke saya Pak, sini. Baik, ke depan. Baik, sebelahnya lagi, dorong ke depan. Sekarang tangannya Pak ya, jarinya ke depan, belakang. Yang sebelah kiri, buka Pak, ke depan, ke belakang. Baik. Sekarang genggam tangan saya ya Pak, dua-duanya. Lalu tarik. Saya mencoba tarik, Bapak tahan. Ya, baik. 3. Ya, kemudian kita lanjutkan ke bagian motorik yang di bagian kaki. Baik Bapak, masih membuka mata ya Pak. Sekarang bagian pahanya Bapak coba dorong ke bagian depan. Ke depan sana Pak. Oke, ke belakang. Oke, sebelah kiri juga. Ini luruskan. Dorong ke depan sana, ke belakang sekarang. Ya, baik. Sekarang di bagian kepala bawah. Sekarang tarik ke belakang Pak. Tarik ke belakang sini. Ya. Coba ke depan. Satunya diluruskan. Tarik ke belakang. Baik, ke depan. Oke. Sekarang bagian dari kaki. Sekarang dorong ke depan Pak. Ke depan, ke belakang. Lagi ke belakang, ke depan, ke belakang. Baik. 3. Setelah pemeriksaan motorik, lalu akan kita lanjutkan ke refleks fisiologis. 3. Ya. Lalu refleks fisiologis ini alat yang dibutuhkan adalah palu refleks, di mana kita akan melakukan pemeriksaan otot bicep, tricep, patella dan Achilles. Lakukan. Kemudian tricep. Baik. Lalu setelah itu patella ke bagian kaki. Minta pasien untuk kakinya menggantung. Lalu kita pukul sebelah kanan dan sebelah kiri kaki pasien. Baik, setelah itu kita ke Achilles, ke bagian bawah. Baik. 3. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan patologis. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu Hoffmann-Trommer. Kita cet jari tengah di bagian kuku. Coba. 3. Selanjutnya kita mengambil garpu tala, kita gunakan ujungnya untuk melakukan pemeriksaan Babinski. Kita lihat reaksi pasien setelah diberikan seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Gordon.
sebelahnya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan Gordon dengan memencet otomatis. Pemeriksaan Schaefer dengan memencet tendon Achilles kanan dan kiri. Gonda dengan tekuk 4 jari lalu lepaskan tiba-tiba. Lalu dilanjutkan dengan open hem dengan mengurut bagian atas. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensoris. Tes sensoris yang pertama yaitu tes sensasi halus, di mana pasien nanti akan kita minta untuk pejamkan mata dan kita sentuhkan dengan kapas halus. Bapak, saya persilakan untuk menutup mata. Akan saya sentuhkan ya Pak ke bagian jari-jari Bapak. Buka mata Pak, tunjuk di mana Pak? Di bagian sini, tutup mata. Di mana Pak? Tunjuk. Saya sentuhkan tadi. Ini baik, tutup mata lagi. Buka Pak, di mana? Baik. 3. Selanjutnya tes sensasi halus di bagian sebelah kaki, di bagian kaki. Bapak tutup mata kembali Pak, akan saya sentuhkan. Tunjuk Pak, di bagian mana? Baik, tutup mata lagi. Di bagian mana Pak? Baik. Lalu kita lanjutkan ke sensasi kasar, di mana kita ambil sebuah peniti seperti tadi lagi. Bapak menutup matanya. Tutup mata ya Pak. Yang mana Pak? Buka mata, tunjuk. Baik, tutup lagi Pak. Yang mana Pak? Baik, sekarang ke bagian sebelah kaki. Bapak tutup mata lagi. Yang mana Pak? Tunjuk. Baik, tutup mata. Ya, tunjuk Pak. Ya baik. 3. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tes vibrasi. Alat yang digunakan adalah garpu tala, di mana akan kita getarkan, lalu kita letakkan pada jari telunjuk. Buka mata saja Pak. Baik, apakah merasakan getaran Pak? Iya. Baik. Yang sebelah kiri Enggak. merasa getaran Pak. Baik, kita getarkan lagi, lalu bagian kaki taruh di bagian jempol. Merasakan getaran Pak? Iya. Baik, yang sebelah kiri. Iya. Ya. Selanjutnya akan kita lakukan tes posisi, di mana kita lakukan pada jari pasien, bagian jari tengah. Pasien diminta untuk menutup mata. Bapak tutup mata Pak. Nanti akan saya lakukan ke atas dan ke bawah. Bapak tebak ya Pak. Sambil menutup mata. Ini ke atas atau ke bawah Pak? Atas. Ini kemana Pak? Bawah. Baik, yang tangan sebelah kiri masih menutup mata ya Pak. Ini kemana Pak? Bawah. Ini Pak. Atas. Baik. Sekarang kita lakukan pada kaki ya Pak. Angkat, tutup mata Pak. Ini kemana Pak? Atas. Ini. Bawah. Baik, yang sebelah kiri. Ini kemana Pak? Bawah. Ini Pak. Atas. Baik, normal. Ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tes sensasi diskriminatif, dimulai dengan tes stereognosis, di mana pasien nanti memejamkan mata, nanti akan menebak apa yang kita taruh di telapak tangannya. Bapak, saya persilakan untuk menutup mata Pak. Kita mengambil yaitu koin dan kapas. Baik, Bapak tutup mata. Baik. Baik Bapak, yang tangan kanan ini apa Pak? Koin. Yang kiri? Kapas. Iya, baik. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan identifikasi nomor. Baik. Baik Pak, sekarang raba Pak. Ini sekarang Garuda atau angka Pak? Angka. Oh iya, baik. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan tes sensasi 2 titik diskriminatif dengan cara kita mengambil 2 buah peniti. Pasien diminta untuk menutup mata. Baik Pak, nanti akan saya taruh 1 atau 2 peniti di jari tengah Bapak. Bapak nanti tebak ini 1 atau 2 peniti ya. Ini berapa Pak? 1. Sekarang Pak? 2. Ya. Yang sebelah kiri Pak masih menutup mata. Ini berapa Pak? 1. Baik. Ini berapa Pak? 2. Baik. Tes yang terakhir yaitu tes lokasi, di mana pasien nanti kita minta untuk tetap menutup mata Pak. Tutup mata. Nanti akan kita tunjuk dengan jari telunjuk kita di pertama 1 titik. Buka mata Pak. Tunjuk di mana? Baik. Tutup mata lagi. Sekarang 2 titik. Ya. Buka mata. Di mana Pak? Iya. Baik. 3.
Lalu kita lanjutkan tes yang terakhir, yaitu adalah tes koordinasi dan keseimbangan. Tes yang pertama yaitu tes rapid alternative movement, di mana nanti jari telapak tangan pasien berada di paha dan minta pasien untuk memukul tangannya Pak seperti ini Pak, coba. Ya, baik. Lalu sekarang balik Pak, lalu pukul lagi. Kita lihat getarannya apakah normal atau tidak. Lagi Pak. Baik, yang sebelah kiri Pak. Baik, balik. Ya. Tes yang selanjutnya masih yang tadi, tapi dengan cara menekan distal joint ibu jari ya Pak. Nanti tangannya seperti ini Pak. Coba, dan minta jari telunjuknya untuk menyentuh jempol dengan irama yang sama Pak. Coba. Ya, baik. Yang sebelah kiri seperti tadi. Ya, baik. 3, Tes rapid alternative movement yang terakhir, yaitu di mana kita minta pasien untuk menentukan kakinya ke lantai secara bergantian. Baik Pak, nanti saya minta Bapak untuk menentukan kaki Bapak secara bergantian ya Pak. Kaki kanan dan kiri. Bisa dimulai Pak? Iya. Iya, baik. 3, Tes yang selanjutnya yaitu point-to-point movement. Yang pertama, kita lakukan dengan telunjuk dan hidung. Pertama, kita minta pasien untuk meluruskan jari telunjuknya. Baik Pak, seperti ini. Nanti Bapak pegang hidung Bapak dan telunjuk ke telunjuk saya Pak ya. Ya, seperti itu. Baik. Ya, pasien dapat mengikuti. 3, Point to point yang berikutnya adalah tangan dan jari. Pertama kita luruskan, posisikan satu jari telunjuk kita, lalu minta pasien untuk mengangkat tangannya. Bapak minta angkat tangannya Pak ya. Lalu jatuhkan. Ya. Setelah itu tunjuk jari telunjuk saya Pak, coba 2 kali, baik. Sekarang Bapak pejamkan mata, coba sekarang tunjuk Pak. Lagi, ya. 3, Tes point to point movement yang terakhir yaitu dengan cara lutut dan tumit, di mana nanti minta untuk tumit pasien untuk menggoreskan dari lutut hingga ke bawah. Seperti itu ya Pak. Coba sekarang Pak, dari tumit ke lutut ke bawah. Goreskan. Iya. Coba yang kiri Pak, sekarang ke yang kanan. Iya. Baik. 3, Tes selanjutnya yaitu tes guide. Tes guide yang pertama adalah tes guide berjalan. Nanti minta pasien untuk berjalan seperti biasa, lalu kita amati gerakan lengan hingga gerakan kaki dan iramanya. Bapak nanti Bapak berjalan seperti biasa ya Pak, dari depan situ lalu kembali lagi ke sini. Baik Pak, silakan. Ya, balik lagi Pak. tiga, Tes guide yang berikutnya yaitu berjalan tandem, di mana nanti kita minta pasien untuk jari jempol kakinya berdekatan dengan tumit dan berjalan berayun seperti itu. Bapak nanti jari telunjuk jari jempol Bapak berdekatan dengan tumit ya Pak, seperti ini berjalan, oke? Baik, Bapak coba jalan ke sana lalu kembali ke sini. Baik Pak. Ya, cukup. 3, Tes yang ketiga yaitu tes jalan jinjit dan jalan tumit. Baik, Bapak nanti Bapak saya persilakan untuk jalan menggunakan tumit dan jinjit ya Pak. Ke sana jinjit dan balik lagi tumit. Baik Pak, silakan. Dijinjit Pak. Iya, baik. Kembali dengan menggunakan tumit. Iya. Baik. 3, Tes selanjutnya yaitu melompat di tempat, di mana pasien berdiri di posisi yang sama, tetapi mengangkat kaki seperti jalan di tempat dan agak sedikit diangkat atau seperti pola melompat. Baik, Bapak lakukan perintah yang saya lakukan tadi Pak, coba. Ya. 3, Selanjutnya yaitu tes berdiri dengan satu lutut. Pasien nanti diminta untuk kaki satu sebagai penopang dan kaki sebelahnya untuk diangkat atau sejajar dengan lututnya. Baik Bapak, coba Pak kaki kiri menopang dan tangannya diangkat selutut Pak, seperti ini. Baik, kita coba tahan dulu. Tahan dulu Pak. Baik, coba yang satunya Pak. Ya, baik. 3, Tes yang terakhir adalah tes sikap. Ada 3, yaitu tes Romberg. Nanti kita minta pasien untuk berdiri tegak, tumit dan tumit rapat, dan minta pasien untuk menutup mata 20 hingga 30 detik dan kita lihat keseimbangan pasien. Baik Bapak, kakinya rapat, lalu Bapak pejamkan mata,
Tunggu hingga 20 atau 30 detik. Ya, baik, Bapak coba buka mata. Ya. 3, Tes yang kedua yaitu Romberg yang diperkuat, di mana kita posisikan pasien seperti tadi, seperti jalan tandem, tumit dengan jari jempol rapat, tangan disilangkan di dada lalu menutup mata. Baik Bapak, coba seperti tadi, posisi seperti jalan tandem, tangan disilang di dada lalu tutup mata. Normalnya adalah apabila pasien dapat bertahan selama 30 detik. Baik. Tes yang ketiga yaitu pronator drip test, di mana pasien diminta untuk menutup kedua mata dan posisikan tangan pasien untuk diangkat dan telapak tangan menghadap ke atas. Lalu kita dorong salah satu tangan pasien dan lihat apakah tangan pasien kembali secara normal atau tidak, dan perhatikan rebound backnya. Bapak nanti Bapak tutup mata, tangan Bapak diangkat ke atas, telapaknya ke atas, dan Bapak tahan ya Pak. Coba. Tunggu hingga 20 hingga 30 detik. Lalu kita dorong, kita perhatikan apakah kembali seperti semula atau tidak. After rebound tangan pasien. Ya. Pemeriksaan yang terakhir yaitu refleks pada demensia. Pemeriksaan yang pertama yaitu glabella, di mana glabella ini kita sentuh atau jari telunjuk kita di glabella pasien atau antara sela-sela alis pasien. Nanti kita lihat apakah tandanya positif. Bila tandanya positif, pasien akan selalu mengedipkan mata apabila kita selalu ketuk glabellanya. Kita lihat. Ya, pasien tidak menutup matanya untuk ketukan yang kedua ataupun yang ketiga. Ya. Tes yang terakhir yaitu tes palmomental, di mana akan kita goreskan menggunakan ujung parorefleks di otot tenar, dan kita perhatikan apakah terdapat kontraksi pada otot mentalisnya. Baik, Bapak membuka mata saja, lalu kita goreskan di otot tenar, kanan dan kiri. Ya, tidak ada kontraksi otot mentalis pada pasien. Selesai. 3, Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Marga dengan NPM 175801115. Telah selesai melakukan clinical skills lab pemeriksaan neurologis 2. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, kalimat, dan skill yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.